Welcome to Rias TV. Avandi datang ke rumah keluarga Nirwan dan bertemu dengan Amara. Inggit sangat kaget waktu melihat Avandi. "Pulang juga kamu," kata Inggit. Avandi bilang kalau dia datang ke rumah ini karena ingin melihat Amara. Inggit langsung meradang. "Oh, jadi kamu kesini hanya untuk Amara? Amara penting buat kamu, Mama tidak," kata Inggit. Avandi bilang, "Bukan begitu, Ma, tapi..." Sudah," kata Inggit. Inggit pun marah-marah dan kemudian menyuruh Able serta Yanto untuk tidak mengizinkan Avandi datang ke rumah tanpa seizin dia. Semuanya terkejut. Aulia dan Amara berusaha membela Avandi, tapi Inggit malah makin marah. Semuanya pun terdiam. Avandi kemudian pamit untuk pergi. Nah, tiba-tiba Amara menangis dan berlari ke arahnya. "Papa," kata Amara. Avandi pun berbalik badan dan kemudian memeluk Amara. Dia bilang kepada Amara kalau dia harus pergi dan tidak bisa di sini. Amara lalu menangis. Dia bilang kalau Papa memang sayang sama Amara, Papa harusnya ada di sini karena Bunda dan Amara sudah tinggal di rumah Oma. Amara juga bilang pada Avandi kalau Avandi mau minta maaf, pasti Oma akan maafin Papa. Miranti berusaha membujuk Amara agar tidak menahan Avandi pergi. Amara pun tetap tidak mau, dia tetap ingin Avandi ikut pulang ke rumahnya. Nah, sampai di rumah, Inggit ini sedang duduk dan pikirannya kemana-mana. Tiba-tiba ia melihat Avandi masuk bersama Miranti dan Amara. Ia kesal tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Lalu ia pergi. Nirwan yang melihat Inggit seperti itu sudah sedikit lega. "Avandi, sepertinya mamamu sudah mulai melunak," katanya kepada Avandi. Lalu ia menyuruh Avandi ke kamar. Begitu juga dengan Miranti dan Amara untuk ke kamar untuk beristirahat. Miranti mendapat telepon dari Maya yang mengatakan kalau ia sudah mendapatkan kontak orang yang ingin mengontrakkan rukonya. Miranti pun terlihat sangat senang. Ia bilang kepada Maya kalau usaha Azizah Bakery mereka harus segera dijalankan lagi. Ia berdoa agar usahanya bisa lancar dan menjadi berkah. Nah, di samping itu Amara sedang masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba ia melihat kalau kamarnya gelap. Lampunya hidup mati. Dan tiba-tiba ia mendengar ada suara binatang-binatang buas. Amara sangat ketakutan. Ternyata di situ Radit sedang bersembunyi dan tiba-tiba wah! Amara pun kaget, berlari keluar dan berjerit-jerit. Radit yang berusaha untuk menakuti Amara terjatuh. Ia kesakitan. Amara keluar ketakutan, tangannya gemetaran dan kakinya mulai sakit. Bisumi dan juga Inem yang melihat Amara langsung ikut panik. Amara menunjuk-nunjuk ke arah kamar. Bisumi dan Inem mau masuk, tapi mereka juga takut. Dan ketika Bisumi menendang kamar, Radit muncul marah-marah. Inggit yang melihat ada keributan langsung datang. Ketika melihat Amara gemetaran dan ketakutan, Inggit langsung menoleh dan terlihat Radit di sana. "Radit," kata Inggit. Inggit pun marah-marah sama Radit. Radit tidak terima. Dia bilang kalau Oma itu sekarang pilih kasih. Oma lebih sayang pada Amara dibanding pada Radit. Inggit berusaha untuk mengejar Radit yang saat itu membanting topeng yang ia kenakan lalu pergi ke bawah. Inggit menjelaskan kalau ia itu sayang kepada Radit dan Amara. Radit tetap bersikukuh kalau Oma itu lebih sayang sama Amara. Kalau memang Oma nggak sayang lagi sama Radit, Radit mau tinggal di rumah Eyang, kata Radit. Amara langsung pergi menyusul Radit.
Di sana disusul juga oleh Miranti. Miranti berusaha untuk menasehati Radit. Inggit yang melihat itu tidak terima. Dia bilang, "Kamu siapa berani menasehati cucu saya?" Akhirnya Miranti dan Inggit berdebat. Melihat perdebatan antara bundanya dan juga omanya, tiba-tiba Amara ini jadi sesak nafas. Miranti dan Inggit terdiam dan memperhatikan Amara. Radit justru mengejek Amara. Dia bilang kalau Amara ini hanya acting. Spontan Miranti langsung marah. Dia bilang, "Kamu masih bisa hidup sampai sekarang itu karena tante," kata Miranti. Inggit terdiam dan terbelalak. Dia mulai bertanya-tanya apa maksud Miranti. Nirwan pun datang dan bilang, "Apa maksud kamu mengatakan itu, Miranti?" Miranti pun langsung gelagapan dan diam. Ia mengalihkan pembicaraan lalu mengajak Amara ke kamarnya. Nirwan dan Inggit masih bertanya-tanya dengan apa yang diucapkan Miranti. Nirwan curiga kalau orang yang mendonorkan darahnya untuk Radit itu adalah Miranti. Tapi Inggit tetap bersikukuh kalau itu nggak mungkin dia. Dia itu nggak suka sama keluarga kita. Nah, Nirwan berusaha berpikir tidak mungkin, sepertinya Miranti bukan orang yang seperti itu. Dan kalau Mama coba pikir lagi, bagaimana mungkin golongan darah Radit berbeda dengan Avandi dan Isti? Apa benar kalau Radit itu memang bukan anaknya Avandi? Jadi maksud Papa, Radit bukan cucu kita? Tanya Inggit. Biarkan saja tes yang menjelaskan, kata Nirwan. Keesokan paginya di meja makan terjadi keributan di mana Miranti nggak sengaja menumpahkan susunya kepada Radit. Melihat ada kegaduhan, Miranti pun ditegur juga sama Inggit dan diajak bicara empat mata. Di sana Inggit mempertanyakan tentang kata-kata Miranti yang bilang kalau Radit bisa selamat karena dia. Miranti berusaha mengelak dengan mengatakan kalau Radit itu perlu untuk diajari sopan santun dalam berbicara, apalagi menyangkut keselamatan Amara, karena tingkahnya sudah keterlaluan. Inggit merasa kalau Miranti ini sudah lancang, dia tidak berhak ikut campur dalam mendidik Radit. Dia juga akan menjamin keselamatan Amara. Inggit bilang dia akan lebih tenang kalau Miranti mau menandatangani pengalihan hak asuh Amara kepada keluarga Nirwan. Dan Inggit juga mengancam Miranti kalau walaupun Miranti sudah tinggal di rumah keluarga Nirwan, dia tidak berhak untuk berpikir akan kembali kepada Avandi lagi. Miranti berkata kalau sampai saat ini pun dia sedikit pun tidak pernah berpikir untuk kembali karena masih trauma atas kejadian 9 tahun yang lalu.